Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, ini adalah pemakaman Baqi', di mana dulu Rasulullah SAW senantiasa mengunjungi makam ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setiap malam gilirannya Rasulullah SAW keluar pada akhir malam menuju Baqi' dan mengucapkan Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'aduna ghadan muajjalun. Keselamatan bagi kalian tempat orang-orang mukmin, di mana akan datang kepada kalian janji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kehendak Allah kami akan mengikuti kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-baqi'il gharqad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang berkubur di Baqi' al-Gharqad ini. Baqi' disebutkan oleh ahli sejarah artinya adalah tempat atau sisa pohon yang sudah ditebang. Al-Gharqad adalah nama pohon yang berduri, maka dikenallah dengan Baqi' al-Gharqad, di mana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat yang wafat maka dikuburkan di satu tempat. Maka inilah dia tempat yang menjadi sejarah yang akan senantiasa dikunjungi oleh kaum muslimin. Saudaraku, inilah tempat dengan segala kesederhanaan. Kuburan ini biasa-biasa saja, tidak ada tembok di atasnya, tidak ada bangun di atasnya, apalagi di atap pula. Sebagaimana tersebar di berbagai negeri kaum muslimin, termasuk di negeri kita tercinta, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya beginilah memberikan petunjuk kepada kita. Setiap tembok yang ada di atasnya, bangun di atasnya, diratakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, inilah kuburan Baqi'. Bagi siapa yang mengunjunginya akan menggetarkan jiwanya, di mana di tempat sini, di tempat ini dikuburkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan oleh ahli sejarah lebih sekitar 10.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkubur di Baqi' ini, di mana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anaknya berkubur di tempat ini. Saudaraku, mereka para sahabat Nabi adalah abaru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Allah Ta'ala tilik hati hati semua manusia ini. Maka Allah Ta'ala lihat hati Nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati, maka Allah Ta'ala pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Kemudian Allah Ta'ala pandang pula semua hati-hati hamba ini setelah hati Nabi, maka Allah Ta'ala lihat bahwa hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik hati setelah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala pilih Nabi kita, para sahabat, untuk menemani Nabi, untuk berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan agama ini, memperjuangkan la ilaha illallah. Mereka berjuang dengan tetesan darah, tak kenal dengan tetesan air mata. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa setia sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka pantaslah Allah Ta'ala sebut mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pula ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun, generasi adalah generasiku, kemudian satu generasi lagi setelahnya sahabat dan tabi'in, dan kemudian satu generasi lagi setelahnya. Saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, inilah Baqi', di mana orang-orang mulia yang Allah Ta'ala berikan rizki bermakam di tempat ini. Di antara murid Syekh Albani, Syekh Dr. Musa Al-Nasr, juga dikuburkan di perkuburan Baqi' di tempat ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, pernah berkata, man istata'a ayyamuta bil Madinah fil Madinah fayyamut biha. Barang siapa yang bisa wafat di kota Madinah, silahkan wafat di kota Madinah ini. Fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Sesungguhnya saya akan memberikan syafaat siapa yang wafat padanya, wafat di kota Madinah, insyaallah akan dikuburkan di kuburan Baqi' ini. Saudaraku yang kucintai karena Allah, itulah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Imam Al-Albani rahimahullah taala juga mensahihkannya. Oleh karenanya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada saya
untuk senantiasa bisa mengunjungi kota Nabi tercinta, mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah berikan rizki kepada antum. Kalau bisa kita wafat di kota Madinah Al-Munawwarah, dikuburkan pula di perkuburan Baqi', di tempat-tempat orang-orang mulia ini. Pelajaran besar bagi kita saudaraku, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat. Manhaj para sahabat, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya para sahabat. Pegang teguhlah manhaj yang mulia itu. Ketika kita berpegang teguh dengannya, insyaallah kita akan selamat selama-lamanya. Kita akan bahagia dunia akhirat. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.